Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha segala-segalanya. Patutlah pada pagi hari ini, pertama kita harus bersyukur ya. Hadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan bernafas, kesempatan untuk tetap bisa beraktivitas, dan yang terpenting sekarang itu adalah kita diberikan nikmat sehat. Sehat itu luar biasa. Karena orang dengan hidup dan sehat, itu segala kemungkinan akan bisa terjadi pada dirinya. Yang terpenting satu, jangan berputus asa terhadap rahmat Tuhan. Tuhan itu Maha Kasih, Tuhan itu Maha Penyayang, Tuhan itu Maha segala-galanya. Jadi jangan merasa sendirian dalam hidup ini. Yakinlah bahwa Tuhan itu tempat utama kita untuk berharap. Jadi jangan berharap pada manusia, berharaplah pada Tuhan. Ya. Jadi pengalaman hidup saya selama setengah abad ini menunjukkan bahwa ketika kita merasa dekat sama Tuhan, ternyata apapun yang terjadi pada diri kita itulah yang terbaik. Dan Tuhan pasti memberikan kepada kita yang terbaik, cuma kita tidak tahu saja. Baik, sobat mahasiswa sekalian, kita sekarang pagi ini masuk ke pertemuan ke-9, mata kuliah pengantar manajemen sains. Kita masuk pada topik yang ke-8, yaitu kita membahas tentang fungsi manajemen yang lainnya, yaitu fungsi manajemen staffing. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi manajemen perencanaan, kemudian fungsi manajemen pengorganisasian, kemudian fungsi manajemen pengkoordinasian ya. Jadi sekarang kita membahas tentang fungsi manajemen staffing. Jadi di mana di sini setelah sebuah rencana disusun, kemudian organisasi dibuat, koordinasi dan rentang manajemen ditetapkan, maka Anda harus menetapkan susunan personalianya. Orang-orang yang duduk di dalam organisasi Anda untuk mencapai tujuan yang sudah Anda tetapkan di dalam perencanaan. Itulah yang kemudian dinamakan sebagai fungsi manajemen staffing. Ya, saya akan share materi saya. Jadi, staffing ini merupakan satu aktivitas di dalam fungsi manajemen, di dalamnya adalah menyusun personalia yang untuk mengisi struktur organisasi yang telah ditetapkan, untuk mengisi orang-orang yang memiliki kewenangan yang sudah kita bahas di dalam koordinasi dan rentang manajemen. Ya. Apa sih sebetulnya staffing atau penyusunan personalia itu? Jadi di dalam penyusunan personalia di sini adalah merupakan satu fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Menurut Henry Fayol, bahwa personalia adalah merupakan satu penarikan atau rekrutmen, atau pelatihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Ya, intinya kalau di dalam manajemen, kita selalu menginginkan keberadaan daripada tenaga kerja atau personalia kita adalah the right man in the right place. Jadi orang yang tepat menduduki pada jabatan atau posisi yang tepat. Ya. Aktivitas apa saja sih di dalam staffing itu? Di sini mulai dari rekrutmen, kemudian pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, kemudian penempatan, ya. Ini semua adalah bagian daripada aktivitas yang ada di dalam staffing. Kata kunci daripada tujuan dilaksanakan staffing itu adalah untuk kita mendapatkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang efektif dan efisien. Efektif berarti apa? Tepat sasaran. Efisien berarti apa? Tepat jumlah, tepat waktu, tepat biaya. Nah, apa hubungannya staffing dengan pengorganisasian dan koordinasi yang sudah kita pelajari sebelumnya di topik ke-7 dan ke-6 ya?
Jadi kita tahu bahwa organizing itu merupakan satu wadah legal untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Nah, wadah ini kan kebetulan akhirnya kan menentukan jabatan-jabatan. Nah, pada jabatan-jabatan di sini maka kita butuh orang-orang yang memangku jabatan. Maka dari itu kemudian dilakukan yang namanya staffing. Nah, ketika kita memilih orang yang memangku jabatan, maka kita harus memastikan orang-orang yang memangku jabatan nanti itu bekerja sama. Maka ketika kita menempatkan orang-orang yang di dalamnya, maka kita sudah membuat aturan main tentang bagaimana memastikan supaya mereka bisa berkoordinasi. Ya kan? Nah, jika diibaratkan sebuah kendaraan, maka pengorganisasian itu adalah menyiapkan kendaraan, koordinasi itu adalah memastikan orang-orang yang berhubungan dengan kendaraan bekerja sama, ya, supir, penumpang, mungkin ada kondektur, kalau kita bicara tentang bis, kereta api. Ya, ada bagian mesin dan lain sebagainya. Sedangkan staffing adalah memastikan bahwa orang yang mengemudikan kendaraan tadi benar-benar menguasai kendaraan dan medan jalannya. Ya. Karena kalau tidak, ya organisasi tadi percuma disusun kalau orangnya nggak tepat yang menjalankan daripada organisasi. Jadi proses penyusunan personalia itu mulai dari pertama perencanaan sumber daya manusia. Jadi direncanakan apa yang menjadi kebutuhan tenaga kerja. Jadi mulai dari visi misi organisasi, kemudian visi misi departemen personalia atau HRD, kemudian visi misi daripada departemen yang ada di dalam perusahaan, misalnya produksi, kemudian departemen marketing dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan itu kemudian ada rekrutmen jabatan dari masing-masing organisasi yang ada, kemudian itu direncanakan. Di perencanaan SDM itu seperti itu. Kemudian dilakukan yang namanya penarikan, rekrutmen. Ini bisa internal, bisa eksternal, kemudian dilakukan seleksi, kemudian pengenalan dan orientasi, latihan dan pengembangan, penilaian pelaksanaan kerja, pemberian balas jasa, serta perencanaan dan pengembangan karir atau promosi. Hal-hal di dalam perencanaan personalia tadi sudah saya jelaskan juga, tapi untuk lebih mantapnya, jadi di sini mulai dari meramalkan jumlah karyawan yang dibutuhkan, kemudian menentukan jabatan-jabatan yang harus diisi, kemudian menentukan kemampuan apa yang dibutuhkan dan berapa jumlah yang dibutuhkan. Kemudian kita di dalam perencanaan ini juga harus memahami tentang kondisi pasar tenaga kerja yang ada, di mana karyawan potensial ada. Jadi kan di sini kita bicara tentang supply and demand ya. Kemudian pertimbangan kondisi permintaan dan penawaran karyawan. Jadi harus balance ya. Kalau kita ngomong rekrutmen pasti ada dekrutmen. Karena jumlah tenaga kerja yang berlebihan itu juga di samping akan menciptakan inefisiensi juga akan memungkinkan terjadinya konflik yang itu kontraproduktif, justru akan merugikan perusahaan. Dan yang terakhir adalah memastikan keputusan yang diambil di dalam staffing. Jadi staffing ini adalah mengarahkan karyawan yang tepat untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dalam sistem manajemen. The right man in the right place ya. Nah, ketika kita bicara tentang penentuan kebutuhan jabatan, di sini ada penentuan spesifikasi jabatan, penentuan tujuan dan rencana, penentuan kebutuhan personal secara keseluruhan, penentuan kebutuhan pada saat ini, dan penentuan kebutuhan pada masa yang akan datang. Kemudian berapa sih sebetulnya kebutuhan personal yang benar-benar kita butuhkan, karena kadang-kadang ada beberapa jabatan itu tidak perlu dilakukan rekrutmen dari luar, bisa jadi bisa diisi oleh tenaga kerja yang ada di dalam, sehingga itu bisa mengurangi jumlah tenaga kerja baru yang dibutuhkan. Setelah itu penetapan program kegiatan. Sumber penawaran personalia itu bisa dari eksternal, dari internal ya. Ini bisa dibaca nanti. Kemudian penarikan dan seleksi karyawan ya. Ada yang bersifat pasif, ada yang aktif. Kalau pasif berarti bisa bersifat informal ya. Jadi dari mulut ke mulut, kemudian dari anggota karyawan itu sendiri, keluarganya, atau mungkin dari rekomendasi dari beberapa orang yang dipercaya oleh perusahaan.
Nah, itu dilakukan seleksi. Nah, seleksi mulai dari pengumpulan data pribadi, administratif, psikotes, kemudian ada pengujian. Pengujian ini bisa berupa keterampilan dan kemampuan teknik yang dimiliki oleh calon karyawan, ada wawancara, pemeriksaan kesehatan, setelah itu ada keputusan pribadi, dalam hal ini adalah pihak manajemen, owner yang berhubungan dengan jabatan, kemudian orientasi jabatan. Setelah itu biasanya ketika sudah lolos rekrutmen seleksi, maka karyawan akan masuk pada tahap orientasi karyawan baru, di mana pada tahap ini ada kegiatan pengenalan dan penyesuaian dari karyawan, kemudian pemberian informasi tentang berapa kebijakan personalia menyangkut tentang kondisi kerja, upah, jaminan sosial. Kemudian ada prosedur kerja yang disampaikan, SOP, budaya-budayanya, kemudian gambaran dan sifat organisasi, kemudian benefit apa yang akan diperoleh oleh karyawan, apa yang bisa dikerjakan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan. Nah, itu ada latihan dan metode pengembangan karyawan. Ketika karyawan direkrut, tentu pasti ada gap ya antara kemampuan karyawan dengan rekrutmen yang dibutuhkan. Tidak mungkin kita itu ngerekrut bisa langsung pas 100% presisi, nggak mungkin. Nah, gap inilah yang kemudian kita tutupi dengan latihan dan pengembangan. Nah, metode pelatihan ini bisa on the job, makanya kemudian tidak karyawan yang tadi sudah kita rekrut kan dia tidak selalu bisa tune in langsung dengan pekerjaan, maka dilakukan yang namanya on the job. Jadi on the job di sini adalah pejabat sebelumnya ataupun pejabat yang ada memberikan coaching, ya, kemudian memberikan planet progression, ya, jadi menunjukkan pada bagaimana pembinaan karyawan dalam saluran yang ditentukan melalui tingkatan organisasi yang berbeda, kemudian melakukan rotasi jabatan, penugasan sementara, kemudian dilakukan sistem penilaian prestasi formal yang akhirnya nanti sampai pada bahwa karyawan itu benar-benar tune in dengan pekerjaan yang diberikan. Kemudian off the job. Nah, off the job ini di luar perusahaan. Ini biasanya kita kirim mereka ke pelatihan, ke training, ke latihan laboratorium, atau ke pengembangan organisasi. Atau bahkan kita titipkan di perusahaan lain yang sejenis. Nah, kompensasi. Nah, kompensasi di sini adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran secara finansial maupun non-finansial. Kalau secara finansial berarti di sini dalam bentuk upah harian, gaji tetap, upah insentif, bagian laba. Secara non-finansial mungkin berupa penghargaan, pemilik catering, dan lain-lain. Nah, ketika kita ngomong staffing, kata kunci dari keberhasilan staffing itu adalah pada sistem pengelolaan upah. Banyak kemudian karyawan, karena dalam proses staffing itu kita harus bisa melakukan retention karyawan. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan karyawan yang direct man in direct place tadi itu. Nah, untuk mempertahankan karyawan yang direct man in direct place itu, maka kita harus bisa melakukan sistem pengelolaan upah berbasis 3P. Jadi P yang pertama adalah P for person, kemudian P for position, dan P for performance ya. Apa P for person itu? Ketika seseorang direkrut dan diterima masuk di dalam satu perusahaan, maka dia kan sudah punya kompetensi. Nah, berdasarkan kompetensi yang dimiliki, maka ini ya sudah harus ada kompensasi nominal yang akan diterima oleh karyawan dengan kompetensi tertentu. Maka kompetensi itulah yang akan membedakan. Makanya dalam struktur gaji kita itu kan ada berdasarkan golongan, berdasarkan masa kerja, berdasarkan pendidikan, ya, itu ada sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah pay for position. Jadi upah yang didasarkan atas sebuah posisi atau jabatan. Jadi ketika jabatan itu kemudian mengandung satu resiko dan memberi dampak kepada kemajuan perusahaan dan lain-lain, itu juga akan memberikan tunjangan jabatan yang tinggi. Semakin tinggi jabatannya, maka tunjangannya juga akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga adalah pay for performance. Jadi pay for performance di sini adalah gaji yang didasarkan atas penilaian kinerja. Sekarang sudah banyak perusahaan yang sudah melakukan itu, bahkan pemerintah juga sudah menggunakan konsep merit pay system dalam penggajian ASN-nya. Jadi gaji yang didasarkan atas kinerja. Maka jangan harap kalau Anda tidak berkinerja, di samping Anda tidak akan mendapatkan gaji yang layak,
maka Anda juga akan dibuang ya dari perusahaan. Karena sekarang trennya perusahaan akan menganggap karyawan itu sebagai mitra. Berarti apa? Berarti nilai gajinya ditentukan sejauh mana dia memberi kontribusi pada perusahaan. Nah, dari itu sekarang bukan zamannya lagi pinter goblok podo bae ya. Jadi orang yang berkinerja tinggi pasti akan mendapatkan gaji yang tinggi. Sebaliknya juga begitu, orang yang berkinerja rendah ya pasti dia akan mendapatkan gaji di bawah standar atau bahkan mungkin akan dibuang oleh perusahaan. Jadi ini para mahasiswa sekalian pada topik staffing kali ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, Amrina mau tanya itu. Pak, aku tuh pernah dengerin kisah ya Pak ya tentang itu yang punya Tesla, sekretarisnya. Ya, itu kan sekretarisnya itu melakukan kegiatan dengan yang benar. Maksudnya itu melakukan pekerjaannya dengan benar. Waktu sekretarisnya ini minta tambahan ke apa yang CEO-nya Tesla ini ya lupa namanya. Itu tambah di disuruh break 2 minggu ya Pak ya. Habis itu dipecat Pak. Padahal kan di sini sekretarisnya itu mempunyai skill yang bagus dan itu juga membantu. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Padahal kan bisa menjadi reward gitu loh Pak. Untuk nggak usah pengalamannya Tesla, pengalaman saya pribadi aja. Ya hampir itu Pak. sama. Ya, saya pernah ketika saya menduduki sebagai direktur HRD di sebuah perusahaan korporasi ya. Ada salah satu unit dari perusahaan ini, dia punya manajer purchasing di manufacturing. Kebetulan ini perusahaan ini bergerak di bidang Pampers ya. Kasusnya sama, ya kan? Kasusnya sama, seperti yang Amrina cerita di Tesla itu. Cuman bedanya, yang mantan manajer purchasing saya ini pinter. Pinternya apa? Ketika dia masuk kerja, dia sudah menempatkan dirinya sebagai human capital. Ingat ya, makanya sekarang Departemen HRD itu yang sudah berafiliasi dengan dunia internasional itu berubah menjadi Departemen Human Capital. Jadi kita itu ketika kita bekerja, kita jangan menempatkan posisi kita itu sebagai tenaga kerja, tapi tempatkanlah posisi Anda itu sebagai aset perusahaan. Berarti aset itu berarti kan Anda human, Anda capital. Nah, maka dari itu ketika Anda masuk, itu Anda harus sebelum Anda bekerja, Anda harus sudah ukur baseline-nya. Jadi kayak manajer purchasing saya tadi itu, ketika dia masuk, dia itu sudah mengukur baseline-nya. Jadi baseline-nya pada saat dia masuk bekerja, apa yang menjadi tugasnya? Kebetulan tugasnya seorang purchasing itu adalah bisa memperoleh bahan baku yang murah kan. Nah, pada saat itu dia anggaplah ini sebagai asumsi ya, karena saya tidak mungkin menyebutkan data yang real karena ini menyangkut rahasia perusahaan. Jadi pada saat itu dia ditugaskan salah satunya adalah membeli bahan baku Pampers. Dia beli bahan baku Pampers itu sebelum dia masuk, itu perusahaan mengeluarkan biaya untuk bahan baku pembelian Pampers itu rata-rata per bulan katakanlah 100 juta. Ya, 100 juta. Nah, kemudian ketika dia masuk, dia bisa mendapatkan harga bahan baku yang lebih murah. Dari 100 juta itu menjadi cuma 75 juta. Berarti nilai capital kehadirannya dia, nilai kontribusinya dia masuk di dalam perusahaan, itu per bulannya 25 juta. Gitu. Jadi Anda harus hitung benefitnya itu. Ya. Dihitung sama dia, dan itu ada datanya lengkap, komplit, diarsip sama dia. 25 juta. Berarti dia mendapatkan perusahaan dengan meng-hire dia, perusahaan dengan merekrut dia. Dia sebagai seorang tenaga kerja, dia memberikan human capital kepada perusahaan, nilai benefitnya, nilai tambahnya dengan kehadirannya dia, itu 25 juta per bulan. Ya.
Kemudian dia bekerja dalam setahun, berarti dia berapa nilai tambahnya? 25 kalikan setahun. Ya. Berapa? 25 juta, 250, berarti 300 juta. Ya kan? Nilai tambahnya dia per tahun. Gajinya dia cuma 2 juta. Berarti nilai benefit dia dengan nilai yang kemudian perusahaan keluarkan, ya kan? 25 juta berarti berapa? Dia itu masih memberi saving pada perusahaan itu 23 juta per bulan. Ya, kalau setahun berapa? Ya kan? Berarti 236 juta. Ya kan? Per tahun. Nah, ketika dia dipecat, posisi bekerja dia sudah 3 tahun. 236 kalikan 3. Berarti berapa itu? 670 ya, sekitar 673 juta nilai tambahnya dia. Setelah dipotong gajinya dia itu ketemu 637 juta. Ketika dia dipecat, maka dokumen ini dia ungkap. Nah, kenapa saya tenaga kerja yang berkinerja baik kok dipecat? Dasar alasannya memecat apa? Ini buktinya, nilai tambah saya sebagai, karena dia sudah menempatkan dirinya sebagai human capital tadi itu. Ya. Akhirnya apa? Dia mengajukan ke pengadilan hubungan industrial. Ya. Saya ini juga pengelola lembaga sertifikasi profesi, makanya saya kenapa di lembaga sertifikasi profesi yang saya pimpin itu saya meminta untuk ada sertifikasi kompetensi hubungan industrial. Karena ketika nanti seseorang memiliki sertifikasi kompetensi hubungan industrial, itu dia bisa memediasi dirinya sendiri atau bisa menjadi mediasi perusahaan tanpa harus menyewa pengacara. Ini inspirasi saya yang saya peroleh dari mantan tenaga kerja, mantan karyawan saya, mantan karyawan dari sebuah perusahaan di mana dulu saya pernah memimpin sebagai direktur ARD. Jadi akhirnya apa? Ya setelah saya karena yang mewakili perusahaan saya kan di pengadilan hubungan industrial, saya kalkulasi ya tetap kalah. Menang yang karyawan saya tadi itu. Karyawan yang menggugat tadi itu. Akhirnya saya ngomong sama bos, ini tetap nggak bisa, tetap kalah. Nah, terus saranmu gimana? Ya beri kompensasi, saya tak negosiasi sama dia. Jadi dealnya ini berapa ya? 10% dari nilai itu. Berarti dia paling pada saat itu dapat kurang lebih sekitar 100 juta nilai kompensasinya itu. Saya bilang, sudahlah terima aja. Karena kamu merasa bahwa di perusahaan ini alasan pemecatan kamu kan tidak substantif. Kalau kamu pertahankan kerja di sini juga tidak bagus. Lebih baik kamu terima kompensasi ini, kamu cari perusahaan yang lain yang lebih bagus. Nah, sebenarnya saya selidik, ternyata dia mantan dari sebelum bekerja di perusahaan kita itu, dia sebelumnya bekerja di perusahaan multinasional, internasional, perusahaan yang bonafit. Maka dari itu nanti ketika Anda belajar manajemen strategik dengan saya, itu ada namanya approachability. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional, ketika dia menggunakan strategi global pada dunia internasional, maka dia harus menerapkan namanya strategi. Salah satu strateginya adalah approachability. Approachability itu apa? Berbagi share, berbagi keuntungan dengan karyawan. Jadi kalau Tesla melakukan seperti itu, ya mungkin karena yang pertama, ya mungkin kalau Teslanya tetap menang, berarti yang bersangkutan tidak berkinerja baik, ya kan? Atau dia tidak punya bukti mengatakan kinerja baik itu tadi. Karena kalau dia punya bukti berkinerja baik, itu bisa dituntut di pengadilan hubungan industrial. Di Indonesia saja bisa kan, pengalaman pribadi saya ada karyawan yang menuntut itu dan menang, apalagi di dunia internasional. Ya, jadi Mbak Amrina, makanya saya nggak ingin ketika nanti mahasiswa saya, sobat-sobat mahasiswa sekalian bekerja, itu jangan merasa jadi pegawai. Jangan menempatkan Anda jadi kacung, jangan. Jadi tempatkan Anda itu sebagai human capital, Anda itu aset. Maka dari itu ketika Anda bekerja, Anda harus hitung baseline-nya. Anda harus hitung nilai tambah yang Anda berikan pada perusahaan itu apa, dan bukti-buktinya Anda kumpulkan dokumennya. Nah, jaga nih kalau terjadi seperti yang
Amrina tanyakan tadi. Jelas, Amrina? Ya, jelas. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Yes, Pak. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Ida. Kalau ingin ikut lomba gitu ya Pak, karya ilmiah, terus ada tema tentang manajemen, itu apa boleh berkonsultasi sama Bapak? Sangat boleh, ngapain? Sangat boleh. Silakan. Ya. Saya membuka, saya suka ada mahasiswa begitu, sangat boleh. Dan ini ya, sekarang tuh era mahasiswa itu bisa cari duit dari segala tanpa meninggalkan kuliah. PKM itu bisa sampai 10 sampai 15 juta loh. Itu tiap tahun ada. Program kreativitas mahasiswa ya. Itu bisa kewirausahaan temanya, bisa kemudian ilmiah tentang inovasi, ide-ide Anda itu tadi, itu bisa. Ya. Dan itu manfaatkan. Jadi sebetulnya sekarang itu sudah eranya mahasiswa itu menempatkan dirinya juga sebagai human capital. Anda itu aset. Jadi Anda itu bukan beban. Jadi sampaikan pada orang tua Anda, saya jadi mahasiswa ini bukan jadi beban orang tua. Ya. Saya jadi mahasiswa ini adalah menjadi aset Bapak Ibu sekalian. Caranya apa? Yaitu tadi, kreativitas Anda bangun, ikut lomba-lomba, hibah-hibah, itu banyak ya kan. Kemudian kemudian banyak yang MBKM itu banyak bisa. Anak saya aja kemarin lolos di MBKM untuk magang di perusahaan internasional di Netlik ya. Karena dia jurusannya komunikasi. Itu dapat gaji dari Netlik ya kan. Itu bebas peluangnya di situ. Nah saya nggak pernah minta uang sama saya sudah. Dia sudah bisa seperti itu. Ya. Maka sobat mahasiswa sekalian juga bisa ya. Jadi manfaatkan begitu banyak peluang. Sekarang ada MBKM ini, cari informasi di dosen beasiswa dosen dikti, kemudian di laman dikti itu banyak sekali hal-hal yang bisa oleh mahasiswa untuk bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Belum lagi nanti di dinas-dinas, ya, di dinas, di Pemda itu banyak sekali. Kota Surabaya itu juga kalau Anda warga Surabaya banyak memberikan hibah-hibah itu yang bisa Anda manfaatkan. Ya. Jadi itu yang penting sekarang itu Anda harus melek teknologi, Anda harus bergaul dengan teknologi, Anda harus yaitu informasi-informasi itu Anda harus gali. Makanya kemudian kalau buka HP pertama kali yang dilihat itu ya laman Ristek Dikti apa, ya kan? Paman apa. Nah, kalau tidak nanti bantu risetnya mahasiswa itu juga bisa dapat paling tidak ya honor untuk operasional lah. Nah, itu kan lumayan untuk pengembangan diri juga. Ya. Oke, Mbak Elda ya, sangat-sangat boleh ya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Ada yang lain? Saya Pak ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Nurmawati. Tapi ini di luar yang Bapak jelasin. Gak apa-apa, silakan. Itu Pak, kemarin saya tuh lihat di IG officialnya Narotama bahwa Bapak ini menerima hibah riset mandiri ya Pak. Itu maksudnya gimana ya Pak? Mungkin bisa cerita ke kita sama apa bedanya sama hibah riset desa yang PTS itu Pak. Terima kasih. Jadi kalau hibah riset mandiri itu adalah hibah riset yang diperoleh karena kualifikasi daripada dosennya. Nah, kebetulan saya memang punya roadmap penelitian. Saya ini kan menang hibah mulai 2013, mulai dari MP3EI. Jadi sudah banyaklah skim hibah yang saya dapatkan. Nah, terakhir ini dari LPDP sebetulnya itu. Dari lembaga keuangan yang dimandatori ke Ristek Dikti. Nah, kemarin saya mencoba mengajukan dan alhamdulillah lolos. Narotama kan lolos 2. Yang satu adalah riset mandiri. Kalau riset mandiri itu kata kunci penilaiannya adalah dari kualifikasi dosennya. Jadi kualifikasi penelitinya. Jadi apakah sesuai, dia punya background yang cukup kuat di bidang itu. Riset-risetnya, kemudian dia sudah memenangkan rekognisi apa saja, hak ciptanya, kemudian anunya lah. Kebetulan saya memang larinya ke digitalisasi UMKM ya.
Jadi pengembangan riset-riset saya memang ke sana. Jadi saya kan sekarang lagi meneliti tentang bagaimana mengembangkan bisnis digitalnya UMKM, dan itu didanai oleh pemerintah gitu loh, didanai oleh Menteri Departemen Keuangan. Nah, Anda juga ada sebetulnya skim itu. Nah, sebetulnya riset ini melibatkan mahasiswa juga. Harus melibatkan mahasiswa, tapi mahasiswanya syaratnya semesternya sudah harus semester 5. Ya. Kemarin saya melibatkan beberapa mahasiswa saya yang dari semester 5, jurusan manajemen juga, dan itu membantu dia untuk topik skripsinya dia. Tapi ya itulah mahasiswa. Kadang-kadang kalau diajak agak riset kemudian agak sungguhan sedikit, ya ada yang kemudian merasa keberatan dan lain-lain, ada yang mengundurkan diri. Ya saya bebas saja, kalau saya sih membuka peluang bebas, mau silahkan, enggak ya silahkan. Bahkan justru dari fakultas lain yang ngejar-ngejar saya dari komputer, karena kebetulan riset saya inline dengan bidang yang dia inginkan untuk digeluti. Jadi sekarang eranya ke digital ya. Jadi kita itu harus mengembangkan kemampuan digital. Nah, saya sebagai orang manajemen, saya tidak mengembangkan dari aspek teknis bagaimana membangun bisnis digital, tapi saya mengembangkan aspek manajerialnya. Jadi bagaimana kita mengembangkan manajerial di dalam bisnis digital. Nah, kemudian aspek teknisnya kita serahkan ke programmer gitu. Ya, makanya saya juga kerjasama dengan dosen Fakultas Ilmu Komputer untuk pengembangan programnya. Jadi itu ya Mbak Nurmawati. Jadi banyak sekali peluang yang bisa Anda gali, Anda dapatkan. Berarti ini Bapak kerjain sama mahasiswa Bapak ya Pak? Iya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau jelas ya, sudah jelas, saya ingin menyimpulkan apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi di dalam fungsi manajemen staffing atau penyusunan personalia, itu merupakan salah satu fungsi yang penting juga untuk memastikan tujuan organisasi itu bisa tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Kenapa? Karena di dalam staffing ini kita akan mencari orang yang tepat pada posisi jabatan yang tepat. Nah, untuk mendapatkan orang yang tepat pada posisi jabatan yang tepat, maka kita juga harus benar-benar efektif di dalam melakukan proses mulai dari rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen yang tepat adalah pertama menggali secara internal dulu. Karena kalau kita mendapatkan karyawan dari internal, dari dalam perusahaan, itu memudahkan kita paling tidak minimal dari sisi budaya. Sudah memahami tentang budaya perusahaan, itu lebih memudahkan. Sehingga nanti gap-nya tidak terlalu besar. Tapi jika terpaksa harus menggunakan rekrutmen secara eksternal, maka tahap pertama mungkin kita bisa secara informal dulu. Informal untuk melakukan, itu tadi, mungkin dari karyawan, dari kolega, kemudian dari anggota-anggota karyawan, ya, kemudian dari konsultan, ya mungkin itu. Nah, kalau tidak bisa ya baru kemudian melalui iklan dan lain-lain. Karena proses melalui iklan itu berdasarkan pengalaman saya, effortnya dan biayanya jauh lebih besar. Ya. Samping itu juga nanti gap-nya besar. Nah, ketika ada gap, maka perlu yang namanya dilakukan pelatihan dan pengembangan. Karena nggak mungkin karyawan itu setelah direkrut, calon karyawan itu langsung bisa tune in dengan pekerjaan. Maka butuh pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan itu ada yang on the job, ada yang off the job. On the job berarti ada technical assistant dari pimpinan atau karyawan yang menduduki jabatan sebelumnya. Kalau off the job berarti kita kirim ke tempat lain melalui pelatihan. Nah, setelah karyawan itu direkrut, dibina, dilatih, maka dia akan menjadi karyawan yang kompeten. Nah, ketika karyawan itu kompeten, the right man in the right place, maka kita harus mempertahankan retensi daripada karyawan itu. Bagaimana karyawan itu supaya bisa bertahan di perusahaan? Maka harus menggunakan konsep yang namanya 3P.
Jadi memberikan pay for person, gaji berdasarkan person. Jadi kalau seseorang memiliki kompetensi tertentu, ya pasti gajinya berbeda dengan orang yang tidak memiliki kompetensi. Kemudian yang kedua adalah pay for position, jadi gaji berdasarkan posisi. Jadi posisi tertentu pasti memiliki nilai gaji tertentu. Ketika posisi itu lebih tinggi, ketika posisi itu lebih dibutuhkan oleh perusahaan, maka itu akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi pula. Kemudian yang ketiga adalah pay for performance, jadi gaji berdasarkan kinerja. Maka dari itu saya sarankan para mahasiswa sejak awal harus bisa menempatkan dirinya sebagai human capital. Jangan merasa sebagai karyawan atau jongos apalagi ya. Jadi tempatkan ketika Anda nanti bekerja, Anda harus menempatkan diri Anda sebagai human capital. Maksudnya apa? Anda harus jadi aset yang memiliki nilai capital, aset yang memiliki nilai modal. Jangan menganggap Anda jadi beban, ya kan? Kalau Anda misalnya perusahaan menganggap Anda jadi beban, berarti Anda tidak memiliki nilai tambah. Nah, maka dari itu Anda akan dibuang. Nah, itu Anda bukan, kalau dibuang ke sana kemari, ya itu yang nggak enak. Ya, jangan mau kayak sampah aja kan. Maka dari itu mulai mahasiswa ini belajarlah menjadi human capital. Jadi ketika mahasiswa Anda harus bisa menilai, membuat kapitalisasi nilai Anda. Saya ini bermanfaat. Nah, itu kan banyak program-program skim hibah untuk mahasiswa yang bisa dimanfaatkan. Baik itu program kreativitas mahasiswa, kewirausahaan, atau bergabung di dalam riset-riset dosen. Ya. Jadi itu nanti bisa meningkatkan nilai kapital Anda. Dan kalau sudah secara mahasiswa sudah belajar begitu, maka ketika Anda lulus, Anda nanti akan bisa menempatkan diri Anda benar-benar sebagai human capital yang memiliki nilai kapital tertentu, dan Anda bisa menaikkan kapitalisasi daripada nilai kapital Anda. Jadi itu para mahasiswa sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang ke-9 ini pada mata kuliah pengantar manajemen sains untuk topik staffing atau penyusunan personalia. Saya berdoa semoga para mahasiswa sekalian selalu diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, keluasan rezeki, keluasan berpikir, keluasan ilmu dan kebijaksanaan. Dan selalu diberikan rahmat oleh Tuhan untuk selalu mampu meraih impian dan cita-citanya. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.